Big but beautiful, itu yang menjadi tema malam hari ini. Kalau tadi sudah berbicara dengan Mita, saya punya satu lagi, tapi sepertinya untuk yang satu ini ada spesialnya karena harus datang dengan fashion show. Boleh tepuk tangan untuk Miss Big Surabaya, Mita. Harus fashion ya. Aceh. Kalau sama Pagawati gitu ya. Pose. 2000 tahun berapa? Di Surabaya. 2010. Oke. Pede dong ya. Tadi kan kita bisa lihat ya teman-teman. Apalagi pose jalan catwalk menuju ke sini. Apa yang membuat kamu akhirnya mengikuti pemilihan ini dulu? Saya ingin menunjukin ke semua orang kan selama ini model itu identik dengan body yang langsing, bahkan cenderung kurus. Saya ingin menunjukkan ke semua orang dengan tubuh yang seperti saya dan teman-teman ini, kita masih bisa terlihat cantik, kita masih bisa jalan one line, dan kita masih bisa jalan di catwalk. Kata kuncinya adalah one line ya. Iya, one line. Pakai belajar-belajar dulu ya? Atau Iya. Ada karantinanya, waktu itu di Jakarta kan karantinanya selama seminggu, dan kita diajarin secara khusus bagaimana cara jalan tuh agar benar-benar seperti model. Pengalamannya apa yang bisa diambil dari Miss Big Aceh. ini? Selain kemudian menciptakan ada KPD ya, terus ketemu dengan banyak sekali pesaing-pesaing begitu. Banyak sekali pengalaman yang bisa diambil. Pertama, cara jalan itu tadi. Kedua, cara public speaking. Ketiga, karena Miss Big ini diselenggarakan dengan kerjasama antara Departemen Kehutanan dan Yayasan Perlindungan Badak Indonesia, secara otomatis kami para finalis Miss Big Indonesia jadi sedikit lebih tahu tentang badak Indonesia. Seperti itu. Benar-benar putri ya. Nah, untuk tambahan aja, kemudian dari Miss Big Indonesia ini didapatkan Miss Big Indonesia yang menjadi duta badak Indonesia. Oh ya? Iya. Sampai berapa lama? 1 tahun? Selama 1 tahun. 1 tahun. Apa yang dilakukan? Kampanye-kampanye begitu? Kampanye-kampanye dan utamanya bagaimana caranya agar masyarakat tuh lebih aware dengan keberadaan badak Indonesia yang sudah mulai punah. Wah. Gitu. Nah, sekarang ini ada banyak juga kan, malam hari ini juga tidak cuma Aceh aja sendirian yang hadir di sini, tapi juga ada teman-teman. Nah, ketika Aceh pada saat berkembang mulai dari sekolah, kuliah, kemudian menjadi seperti ini, merasa bukan pelecehan ya, tapi merasa ada sempat diejek-ejek begitu. Oh banyak. Apa ceritanya Aceh? Terutama waktu sekolah menengah ya, itu kan masa-masa di mana remaja itu masih labil, masih pencarian jati diri, dan di situ saya mendapat pengalaman yang bisa dibilang nggak enak, Seperti dijauhi teman-teman sekelas karena tubuh saya besar. memang mereka langsung bicara seperti itu. Karena Bukan, tapi mereka menunjukkan rasa antipati aja. Kalau ingin bergaul dengan saya itu, saya dijadikan pilihan terakhir seperti itu. Ya, terus kalau olahraga, saya selalu dimarahi sama guru olahraganya karena kalau lari paling terakhir. tapi kemudian setelah itu begitu Aceh sudah menang, apalagi biasanya kadang-kadang orang langsung berubah ya gitu. Iya, Langsung betul. jadi perubahan ya. Iya. Mereka jadi baik-baikin. Iya. Ada seperti itu. Ya, ada beberapa orang yang saya kenal tuh jadi tiba-tiba langsung apa ya, seperti menyambut, kamu kemarin ikut ini ya, ikut itu ya. Jadi kita kenal. Oke, sekarang Oke juga mau sama teman-teman yang ada di sana yang hadir malam hari ini, yang juga ini teman-teman dari Extra banget juga ya. Boleh deh, dari Mita siapa kira-kira yang bisa memberikan komen? Dari Mbak siapa namanya? Saya Sita. Dan termasuk juga komunitas dari Extra Wars juga. Iya. Sudah berapa lama ikutan di komunitas ini? Kalau sebenarnya kan kalau di awalnya dari Jakarta ya, dari 2007, kemudian teman-teman Surabaya ngumpul, istilahnya mempermudah lah karena domisili kita di Surabaya itu 2008. Tapi saya sendiri gabung 2008 akhir 2008. Nah, kegiatannya apa saja yang dilakukan oleh teman-teman ini? Selain ada
kompetisi-kompetisi ya? Apakah ada kemudian sosial begitu? Oh iya, banyak bakso pasti catering kita juga adakan paling tidak minimal setahun sekali, tapi itu seringkali setahun bisa 2 kali 3 kali. Aku boleh ikut nggak? Boleh, boleh. Karena itu memang khusus untuk komunitas extrovert saja atau untuk semua umum begitu? Sebenarnya awalnya kan memang persyaratannya minimal berat badan 70 kg. Tapi dalam perkembangannya ternyata mungkin karena kita ngumpulnya anak-anaknya asli gitu ya, banyak yang meskipun dia berberat badan lebih rendah dari 70 kg banyak yang gabung. Ikut ya dalam Iya, komunitas ini. iya. Apa keuntungan yang bisa diambil selain ikut banyak mendapatkan informasi kemudian juga keilmuan dari pribadi sendiri? Apakah menimbulkan rasa pede karena punya kesamaan yang sama begitu? Yang pasti memang kan kita tujuannya adalah persahabatan dan saling menguatkan ya, sharing ya. Ada beberapa teman yang memiliki krisis percaya diri. Nah, itu kita saling bantu sama satu sama lain. Yang pasti lebih percaya diri, lebih mengenali potensi diri bahwa kita punya kelebihan yang bisa kita, selain kelebihan berat badan, tapi kelebihan lain yang bisa kita tampilkan dan buktinya kita bisa eksis gitu. Terima kasih. Itu pendapat dari teman-teman dari Extraland ya. Malam hari ini kita pokoknya akan berbicara masalah sesuatu yang besar, tapi besarnya ini adalah tidak hanya masalah berat badan, tapi juga ada banyak prestasi seperti Aceh, Bikin body and also bikin heart. Bikin Heart. Kita akan kembali di Cermin.